Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat masyhur dari para kalangan salaf. Pertama dari pendapat Ibnu Abbas, maksudnya kami menurunkan Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kami turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Seluruhnya di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pertama Ibnu Abbas mengatakan yaitu Al-Quran yang tercatat di Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah awal turun Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan ini pendapat dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in rahimahullah taala. Yang benar, dua pendapat ini tidak bertentangan, dua-duanya benar. Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz, semuanya. Ya. Taurat, Zabur, Injil, semua tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Dan Allah berbicara dengan itu sesuai dengan Allah kehendaki. Tapi sebelum Allah berbicara dengan Al-Quran, atau dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, Allah tulis semua di Lauhil Mahfuz, karena semua yang akan terjadi semua dicatat, apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan bicarakan, apa yang Allah tetapkan, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Asy-Sya'bi dia mengatakan maksudnya adalah awal turun Al-Quran Lailatul Qadar, maksudnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu terjadi di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ini dua pendapat tidak bertentangan, dua-duanya di malam Lailatul Qadar, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Dan ini adalah metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan agungnya sesuatu dengan pertanyaan, tahukah engkau apa itu? Ini uslub metode bahasa Arab. Orang Arab mengerti. Pertanyaan itu maksudnya untuk pengagungan. Dan ini Allah gunakan metode ini karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Allah gunakan metode ini dalam beberapa perkara ketika Allah ingin mengagungkan suatu perkara. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Ketika Allah ingin menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, itu hari pembalasan, bukan hari yang ringan, hari yang besar, hari yang mengerikan. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Contoh juga ketika Allah ingin menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, kata Allah, "Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah." Al-haqqah yaitu salah satu nama hari kiamat. Al-haqqah itu hari yang pasti terjadi. Al-haqqah yang hak pasti terjadi. Al-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah engkau hari yang pasti terjadi tersebut? Ya. Contoh juga Allah berfirman, Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah itu salah satu nama hari kiamat, yaitu hari yang sangat dahsyat yang mengetuk hati manusia, membuat mereka ketakutan. Qara'al qulub yaitu mengetuk, menghantam hati manusia. Al-qari'ah mal-qari'ah. Tahukah engkau al-qari'ah? Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Ini metode, uslub, metode dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tentang dahsyatnya sesuatu. Dan ini Allah sampaikan juga dalam Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Yang menunjukkan malam tersebut malam yang sangat dahsyat. Ya. Allah jelaskan di antara keistimewaan malam tersebut. Dalam ayat ini seluruh menjelaskan tentang keistimewaan malam tersebut. Keistimewaan pertama tadi, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Allah pilihkan malam tersebut sebagai malam untuk turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak turun di sembarang waktu. Dia berkaitan dengan semua yang spesial, yang terbaik. Ya, Al-Quran berkaitan dengan semua yang terbaik. Contoh Al-Quran, dialah firman Allah. Dialah kalam yang terbaik, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian turun melalui malaikat yang terbaik, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang mendengar dari Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran tersebut turun kepada Nabi yang terbaik, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tersebut turun di bulan yang terbaik, yaitu Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran tersebut turun di kota terbaik, kota Mekah, yang Nabi pernah berkata, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah. Engkau adalah kota yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, kota Mekah. Ya, tetapi Nabi harus pergi karena diusir oleh penduduk kota Mekah. Tapi kota yang terbaik adalah kota Mekah. Kemudian diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Maka ketika malam tersebut dipilih sebagai malam untuk diturunkannya Lailatul Qadar, maka diturunkannya Al-Quran, maka itu menunjukkan malam yang terbaik. Itu menunjukkan malam yang terbaik. Kemudian yang kedua, keterbaikan yang kedua menunjukkan Al-Quran adalah malam yang dahsyat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik ya. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, lebih baik. Lebih baik yang seberapa? Wallahu alam bisawab. Ya, karena 1000 bulan itu gambaran yang luar biasa. Kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya apa? Siapa yang beramal di malam tersebut? Maksudnya, siapa yang beramal di malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Nah, ini adalah optimalisasi umur luar biasa. Umur kita hanya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Hanya sedikit umur umatku yang melebihi 70. Nah, di antara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya umat Muhammad sedikit bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang ada di antara mereka ratusan tahun, mungkin sampai 1000 tahun ya. Kita umur 60 70 kemudian selesai. Padahal kita butuh amal soleh yang banyak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada solusi bagi umat Islam agar bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya, ya. Yang Rasulullah SAW berkata, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang belakangan tapi yang paling duluan masuk surga, kata Nabi. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita yang paling terakhir muncul tapi kita duluan masuk surga, di antaranya karena amal umat Muhammad lebih banyak. Di antara hal yang menjadikan amal mereka menjadi banyak, Allah kasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa yang beramal di situ, maka seperti beramal 1000 bulan atau lebih baik. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih, sekitar 84 tahun. Taruhlah 84 tahun. Ya, taruh 84 tahun. Maka barang siapa yang setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka luar biasa. Bayangkan kalau dia 10 tahun dapat setiap tahun dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti dia telah men-save 840 tahun. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar berarti 84 tahun sampai 10 tahun 840 tahun atau 830 tahun. Luar biasa. Siapa yang bisa ibadah 830 tahun? Enggak kuat. Tapi dengan karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk bisa meraih keistimewaan tersebut. Nah,